Kekayaan sejati bukan hanya soal memiliki uang yang banyak, tetapi tentang bagaimana kita mengelola dan mengembangkan sumber daya yang kita miliki. Sayangnya banyak orang yang tanpa sadar menghambat perjalanan menuju kekayaan mereka dengan kebiasaan-kebiasaan yang tampak sepele. Tetapi pada kenyataannya dampaknya bisa sangat besar dalam jangka panjang. Dalam video kali ini kita akan membahas 20 hal yang diam-diam menghambat kekayaan dan bagaimana kita bisa menghindarinya untuk mencapai tujuan finansial yang lebih baik. Seringkali kita terjebak dalam pola pikir atau kebiasaan tertentu yang meskipun nyaman, justru menahan kita dari mencapai potensi keuangan maksimal. Dari kebiasaan menunda-nunda hingga mengabaikan pentingnya investasi, banyak hal yang bisa menghalangi kita untuk meraih kesuksesan finansial. Namun, dengan memahami dan mengatasi hambatan-hambatan ini, kita dapat memulai langkah-langkah yang lebih cerdas dalam merencanakan masa depan keuangan kita. Tentu saja perjalanan menuju kekayaan tidak selalu mudah dan tidak ada jalan pintas. Keberhasilan finansial membutuhkan disiplin, kesabaran, dan keputusan yang bijak dalam setiap aspek kehidupan kita. Namun dengan mengenali kebiasaan-kebiasaan yang menghambat kita dapat mengambil langkah-langkah kecil yang membuat perubahan besar dalam hidup kita ke depannya. Pada akhirnya, apa yang kita lakukan hari ini akan mempengaruhi kondisi keuangan kita di masa depan. Jadi mari kita mulai dengan membahas kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tanpa kita sadari menghambat kita dalam mencapai kebebasan finansial yang kita impikan. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita bisa mulai membuat keputusan yang lebih bijak dan lebih strategis untuk meraih tujuan kita. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke hal yang diam-diam menghambat kekayaanmu yang pertama, yaitu adalah terlalu sibuk mengikuti tren. Terlalu sibuk mengikuti tren adalah salah satu kebiasaan yang banyak menghambat kemajuan finansial, terutama di era digital seperti sekarang. Baik itu tren dalam dunia mode, teknologi, atau investasi, kita seringkali tergoda untuk ikut serta tanpa benar-benar mempertimbangkan apakah tren tersebut akan memberikan keuntungan jangka panjang. Misalnya membeli gadget terbaru atau mengikuti tren investasi yang sedang naik daun tanpa melakukan riset yang memadai, bisa beresiko menguras uang tanpa hasil yang berarti. Meskipun beberapa tren bisa menguntungkan, banyak tren yang hanya bersifat sementara dan cepat memudar. Sebagai contoh, dalam dunia investasi, tren seperti cryptocurrency atau saham tertentu seringkali mengalami fluktuasi yang besar. Dan banyak orang yang terjebak membeli pada puncak harga tanpa menyadari resiko kerugian yang besar. Mengikuti tren hanya untuk ikut-ikutan dapat menyebabkan kita menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak memiliki nilai jangka panjang. Sebaliknya, orang-orang yang berhasil membangun kekayaan biasanya fokus pada hal-hal yang lebih berkelanjutan, seperti berinvestasi dalam properti, saham yang stabil, atau bisnis yang memberikan pengembalian yang konsisten. Fokus pada tujuan keuangan jangka panjang dan menghindari godaan untuk mengikuti tren sesaat adalah kunci untuk menjaga keuangan tetap sehat. Jika kita ingin menghindari jebakan ini, kita harus belajar untuk lebih bijaksana dalam memilih di mana menghabiskan uang kita. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan mengevaluasi setiap pembelian atau investasi secara cermat, bukan hanya karena banyak orang melakukannya. Dengan cara ini, kita bisa lebih mengontrol pengeluaran dan mengalihkan dana kita untuk hal-hal yang lebih mendukung tujuan keuangan kita. Menghindari kebiasaan mengikuti tren bisa menghemat banyak uang yang dapat digunakan untuk investasi yang lebih menguntungkan atau bahkan disisihkan untuk tujuan lain yang lebih penting. Kunci keberhasilan finansial bukanlah seberapa banyak yang kita belanjakan, tetapi seberapa bijak kita dalam memilih apa yang benar-benar bernilai. Kemudian hal yang diam-diam menghambat kekayaanmu yang kedua adalah lupa menabung. Salah satu kebiasaan yang paling sering menghambat kekayaan adalah lupa atau tidak merasa perlu menabung.
Banyak orang lebih fokus pada pengeluaran harian dan gaya hidup yang memuaskan keinginan sesaat, tanpa menyadari pentingnya memiliki tabungan untuk masa depan. Padahal menabung adalah pondasi yang sangat penting dalam membangun kekayaan. Dengan menabung secara rutin, kita menciptakan cadangan dana yang bisa digunakan dalam keadaan darurat atau untuk peluang investasi yang lebih besar di masa depan. Ketika kita tidak memiliki kebiasaan menabung, kita akan lebih mudah terjebak dalam siklus pengeluaran yang tidak terkontrol. Misalnya, meskipun penghasilan kita cukup besar, jika kita tidak memiliki alokasi khusus untuk menabung atau berinvestasi, kita akan merasa bahwa uang kita selalu habis entah kemana. Ini adalah fenomena yang sangat umum, di mana orang tidak tahu persis kemana perginya uang mereka setiap bulan. Menabung juga memberikan rasa aman, karena kita tidak perlu khawatir saat menghadapi situasi tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau pengeluaran besar yang tidak terduga. Ini adalah alasan mengapa memiliki dana darurat sangat penting untuk keuangan pribadi kita. Tanpa tabungan yang memadai, kita bisa terjebak dalam hutang atau harus meminjam uang untuk menutupi kebutuhan yang mendesak. Untuk membangun kebiasaan menabung, penting untuk mulai dengan jumlah yang realistis dan menyisihkan sebagian dari penghasilan kita secara otomatis setiap bulan. Dengan cara ini, kita bisa menghindari godaan untuk menggunakan uang tersebut untuk belanja yang tidak perlu. Menabung adalah tentang disiplin dan pengelolaan uang yang cerdas. Dan semakin awal kita memulainya, semakin besar potensi kekayaan yang dapat kita bangun. Ingatlah bahwa menabung bukan hanya tentang menyisihkan uang yang tersisa setelah pengeluaran, tetapi tentang mengutamakan tabungan terlebih dahulu. Dengan memiliki kebiasaan ini, kita dapat memulai perjalanan menuju kebebasan finansial dengan lebih solid dan yakin. Kemudian, hal yang diam-diam menghambat kekayaanmu yang ketiga adalah membiarkan gaji menguap tanpa jejak. Kebiasaan membiarkan gaji menguap tanpa jejak adalah salah satu masalah utama yang menghambat banyak orang dalam mencapai kebebasan finansial. Ketika kita menerima gaji, kita cenderung menganggapnya sebagai uang yang harus segera dibelanjakan. Entah itu untuk kebutuhan sehari-hari, tagihan, atau hal-hal lain yang tidak mendesak. Tanpa perencanaan yang tepat, gaji kita bisa cepat habis tanpa kita tahu di mana saja uang itu dibelanjakan. Seringkali kebiasaan ini disebabkan oleh kurangnya pengelolaan keuangan yang baik. Ketika kita tidak memiliki anggaran yang jelas, kita cenderung menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak terduga dan tidak penting. Gaji yang seharusnya bisa diinvestasikan atau ditabung untuk tujuan masa depan malah habis begitu saja. Hal ini seringkali membuat kita merasa kesulitan untuk mencapai tujuan finansial yang lebih besar. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk memiliki anggaran yang rinci dan disiplin dalam mengalokasikan uang untuk berbagai pos, seperti tabungan, investasi, kebutuhan bulanan, dan dana darurat. Dengan membuat perencanaan yang matang, kita dapat memastikan bahwa sebagian dari gaji kita dialokasikan untuk tujuan jangka panjang, bukan hanya untuk keperluan yang sifatnya sementara. Jika kita tidak mengelola gaji dengan bijak, kita akan terus berada dalam siklus pengeluaran yang tidak terkendali. Sebaliknya, jika kita bisa membuat rencana keuangan yang lebih baik, kita akan memiliki kendali penuh atas keuangan kita dan bisa lebih mudah membangun kekayaan. Mengatur keuangan dengan baik adalah langkah pertama untuk menciptakan masa depan finansial yang lebih stabil dan aman. Ingatlah bahwa pengelolaan keuangan yang bijak bukan hanya soal memotong pengeluaran, tetapi juga memastikan bahwa uang yang kita miliki digunakan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dengan sedikit disiplin dan perencanaan, kita dapat mengubah cara kita mengelola gaji dan mulai membangun kekayaan secara lebih efektif. Kemudian, hal yang diam-diam menghambat kekayaanmu yang keempat adalah hidup mewah sebelum kaya beneran.
Hidup mewah sebelum kaya beneran adalah salah satu kebiasaan yang beresiko dan bisa menghalangi kita dalam mencapai kebebasan finansial. Banyak orang terjebak dalam gaya hidup konsumtif yang berlebihan, yang didorong oleh keinginan untuk menunjukkan status sosial atau mengikuti norma-norma tertentu dalam masyarakat. Padahal hidup mewah di awal tanpa dasar keuangan yang kuat justru bisa berisiko tinggi dan menyebabkan kita terlilit hutang yang sulit dilunasi. Saat kita belum memiliki kekayaan yang cukup, menghabiskan uang untuk barang-barang mewah seperti mobil mahal, pakaian branded, atau liburan mewah bisa membuat kita merasa lebih baik secara emosional. Tetapi secara finansial itu bisa sangat merugikan. Menghabiskan uang untuk barang-barang yang tidak penting tanpa memperhitungkan stabilitas keuangan bisa menyebabkan kita terjebak dalam hutang dan kesulitan mengelola keuangan. Untuk menghindari jebakan ini, penting untuk menyesuaikan gaya hidup dengan kemampuan finansial kita. Alih-alih membeli barang mewah yang belum diperlukan, kita bisa fokus pada hal-hal yang memberikan nilai jangka panjang, seperti investasi, menabung untuk masa depan, atau mengembangkan keterampilan yang dapat meningkatkan penghasilan. Gaya hidup yang hemat tetapi cerdas dalam berinvestasi akan jauh lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Hidup mewah memang bisa memberikan kebanggaan sesaat, tetapi itu bukanlah jalan menuju kekayaan yang sesungguhnya. Sebaliknya, gaya hidup yang bijak dan berbasis pada perencanaan finansial yang matang akan membawa kita lebih dekat ke tujuan keuangan yang stabil dan kaya. Jangan terjebak dalam ilusi kemewahan sementara yang hanya akan membuat kita semakin jauh dari tujuan finansial kita. Dengan mengutamakan pengelolaan keuangan yang lebih bijaksana dan menghindari godaan untuk hidup mewah terlalu cepat, kita bisa mulai membangun pondasi kekayaan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Kemudian, hal yang diam-diam menghambat kekayaanmu yang kelima adalah kebiasaan nanti saja, tapi waktu terus berjalan. Kebiasaan menunda-nunda adalah salah satu penghambat utama dalam mencapai tujuan keuangan. Seringkali kita berkata pada diri sendiri, nanti saja, atau belum waktunya. Ketika diminta untuk membuat perencanaan keuangan atau memulai investasi. Namun waktu terus berjalan dan setiap hari yang kita tunda bisa memperlambat proses menuju kekayaan. Menunda-nunda keputusan finansial tidak hanya menghambat kita dalam hal pengelolaan uang, tetapi juga dapat mengurangi peluang yang bisa kita manfaatkan di masa depan. Setiap keputusan keuangan yang kita tunda, baik itu menabung, berinvestasi, atau merencanakan anggaran bulanan, adalah kesempatan yang hilang. Misalnya, jika kita menunda untuk mulai berinvestasi, kita akan kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan pertumbuhan pasar dalam jangka panjang. Semakin lama kita menunggu, semakin sedikit waktu yang kita miliki untuk mendapatkan hasil maksimal dari investasi tersebut. Mengatasi kebiasaan menunda ini membutuhkan perubahan mindset dan tindakan yang lebih cepat. Alih-alih menunda-nunda, kita perlu memulai sekarang juga. Bahkan jika langkah pertama kecil. Setiap perubahan positif yang kita buat hari ini akan membawa kita lebih dekat ke tujuan finansial kita. Keputusan untuk mulai menabung atau berinvestasi sekarang akan memberikan dampak besar di masa depan. Dengan memulai lebih awal, kita juga memberi diri kita waktu yang lebih banyak untuk belajar dan beradaptasi dengan kondisi pasar atau situasi keuangan yang berubah. Tunda-tunda hanya akan membuat kita merasa semakin tertekan dan semakin jauh dari tujuan kita. Waktu adalah salah satu aset paling berharga dalam perjalanan keuangan kita, dan semakin cepat kita mengambil tindakan, semakin cepat pula kita mencapai tujuan finansial kita. Agar kebiasaan ini tidak terus menghambat, buatlah rencana yang jelas dan tentukan langkah-langkah kecil yang bisa diambil segera. Dengan disiplin, kita akan belajar mengatasi kebiasaan nanti saja dan mulai bergerak maju menuju masa depan finansial yang lebih baik. Kemudian, hal yang diam-diam menghambat kekayaanmu yang keenam adalah tidak menggunakan anggaran.
Banyak orang yang merasa bahwa anggaran itu membosankan atau sulit untuk diterapkan. Namun kenyataannya, tanpa anggaran yang jelas, kita bisa mudah terjebak dalam pengeluaran yang tidak terkontrol. Tanpa merencanakan dengan matang alokasi uang kita cenderung menghabiskan uang lebih banyak dari yang seharusnya dan akhirnya kesulitan untuk menabung atau berinvestasi. Anggaran memungkinkan kita untuk mengetahui dengan jelas kemana uang kita pergi, sehingga kita bisa menghindari pemborosan. Anggaran juga membantu kita mengenali pola pengeluaran yang tidak produktif, seperti makan di luar setiap hari atau membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Dengan memiliki anggaran yang terstruktur, kita bisa menentukan prioritas pengeluaran, mengurangi pembelian impulsif, dan lebih fokus pada tujuan finansial yang lebih penting, seperti menabung untuk dana darurat atau berinvestasi untuk masa depan. Bagi mereka yang merasa kesulitan membuat anggaran, ada banyak aplikasi dan alat keuangan yang dapat membantu kita mencatat dan melacak pengeluaran dengan lebih mudah. Dengan menggunakan teknologi, kita dapat memiliki kontrol lebih besar terhadap keuangan kita dan memastikan bahwa setiap rupiah digunakan dengan bijak. Menerapkan anggaran tidak berarti kita harus hidup serba terbatas. Sebaliknya, anggaran memberi kita kebebasan untuk merencanakan pengeluaran dan memastikan kita memiliki dana yang cukup untuk hal-hal yang benar-benar penting. Itu juga memberi kita rasa aman, karena kita tahu bahwa keuangan kita kelola dengan baik, bahkan jika ada pengeluaran tak terduga. Jika kita tidak memiliki anggaran, kita cenderung menjalani hidup berdasarkan kebiasaan belanja yang buruk. Oleh karena itu, membuat anggaran yang realistis dan mematuhi anggaran tersebut adalah langkah penting dalam menciptakan kebiasaan keuangan yang sehat dan membangun kekayaan jangka panjang. Kemudian yang ketujuh adalah terlalu fokus pada penghasilan dan mengabaikan pengeluaran. Kebanyakan orang berpikir bahwa jika mereka mendapatkan penghasilan yang lebih besar, mereka akan bisa mencapai kebebasan finansial. Namun kenyataannya, meskipun kita mendapatkan penghasilan lebih tinggi, jika pengeluaran kita juga meningkat seiring waktu, kita tidak akan pernah benar-benar kaya. Kebiasaan untuk terus berfokus pada bagaimana cara meningkatkan penghasilan tanpa memperhatikan pengeluaran dapat menyebabkan kita jatuh dalam perangkap gaya hidup konsumtif yang tidak sehat. Ketika penghasilan meningkat, seringkali kita tergoda untuk menghabiskannya pada barang-barang yang lebih mahal atau pengalaman yang lebih mewah. Sebaliknya, orang yang bijak secara finansial akan menjaga pengeluaran mereka tetap stabil meskipun penghasilan mereka meningkat. Mereka akan mengalokasikan peningkatan pendapatan tersebut untuk menabung lebih banyak atau berinvestasi lebih banyak, bukan untuk menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak perlu. Pengelolaan pengeluaran yang bijaksana adalah kunci untuk membangun kekayaan. Dengan mengevaluasi pengeluaran kita secara teratur dan membuat keputusan yang bijak, kita dapat memastikan bahwa sebagian besar uang yang kita peroleh disalurkan ke arah yang lebih produktif. Ini termasuk menabung untuk masa depan, berinvestasi, atau mengembangkan keterampilan yang dapat meningkatkan penghasilan kita lebih lanjut. Menjaga pengeluaran kita tetap terkendali membantu kita menghindari kesalahan finansial yang sering terjadi saat kita mendapatkan lebih banyak uang. Alih-alih merasa berhak untuk membeli lebih banyak barang atau menjalani gaya hidup yang lebih mewah, kita harus tetap disiplin dalam pengelolaan uang agar dapat mencapai tujuan finansial kita. Kunci dari kesuksesan finansial bukanlah seberapa besar penghasilan yang kita dapatkan, tetapi bagaimana kita mengelola pengeluaran kita. Jika kita bisa menjaga pengeluaran lebih rendah daripada penghasilan dan menabung serta berinvestasi secara konsisten, kekayaan akan berkembang dengan sendirinya. Kemudian bagian yang ke-8 adalah tidak mempunyai tujuan keuangan yang jelas. Tanpa tujuan keuangan yang jelas, kita bisa mudah kehilangan arah dalam perjalanan menuju kekayaan. Banyak orang yang bekerja keras setiap hari tanpa tahu persis untuk apa mereka bekerja.
Apakah itu untuk membeli rumah impian, membayar pendidikan anak, atau pensiun dengan nyaman? Memiliki tujuan keuangan yang jelas sangat penting untuk memberikan motivasi dan arah yang benar dalam pengelolaan keuangan. Tujuan keuangan yang jelas memberikan kita fokus yang diperlukan untuk mengambil keputusan finansial yang tepat. Sebagai contoh, jika tujuan kita adalah memiliki dana pensiun yang cukup, kita akan lebih fokus untuk menabung dan berinvestasi secara teratur daripada menghabiskan uang untuk barang-barang yang tidak penting. Tanpa tujuan yang jelas, kita bisa mudah terjebak dalam pola hidup konsumtif yang merugikan. Selain itu, tujuan keuangan yang jelas juga membantu kita untuk tetap termotivasi, bahkan ketika menghadapi rintangan atau godaan untuk belanja. Ketika kita tahu apa yang kita ingin capai, kita akan lebih berkomitmen untuk mengelola keuangan dengan bijak dan menjaga agar pengeluaran tetap terkendali. Untuk mencapainya, kita perlu membuat rencana yang spesifik dan terukur, serta membagi tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dicapai setiap tahun atau setiap bulan. Dengan cara ini, kita dapat melihat kemajuan kita dan merasa lebih puas dengan setiap langkah yang kita ambil menuju kebebasan finansial. Tujuan keuangan yang jelas adalah peta jalan yang memberi kita petunjuk tentang apa yang harus dilakukan. Tanpa itu, kita hanya akan menghabiskan waktu dan uang kita tanpa arah yang pasti. Jadi, tentukan tujuan keuangan yang jelas, buat rencana yang tepat, dan mulailah bertindak untuk mencapai impian finansial kamu. Kemudian hal yang diam-diam menghambat kekayaanmu yang ke-9 adalah mengabaikan resiko dalam investasi. Banyak orang yang menganggap bahwa investasi itu selalu aman, padahal kenyataannya setiap bentuk investasi mengandung resiko. Mengabaikan resiko ini adalah kebiasaan yang bisa menghambat kekayaan, terutama jika kita terjebak dalam investasi yang tidak sesuai dengan profil resiko kita. Baik itu saham, obligasi, atau properti, setiap jenis investasi memiliki resiko yang perlu dipahami dengan baik sebelum kita berinvestasi. Terlalu banyak orang yang tergoda dengan janji keuangan besar tanpa memahami potensi kerugian yang dapat terjadi. Mereka mungkin memilih investasi yang terlihat menguntungkan, tanpa melakukan riset terlebih dahulu atau tanpa memahami dinamika pasar. Hasilnya, mereka bisa kehilangan uang dalam jumlah yang besar ketika pasar berbalik arah atau situasi berubah. Sebaliknya, investor yang bijak akan selalu mempertimbangkan tingkat resiko yang siap mereka terima sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Mereka tahu bahwa investasi yang lebih aman cenderung memberikan pengembalian yang lebih rendah, sementara investasi yang lebih beresiko berpotensi memberikan pengembalian yang lebih tinggi. Namun, mereka juga siap untuk menghadapi kerugian yang mungkin terjadi. Untuk mengelola resiko investasi dengan lebih baik, kita perlu mempelajari berbagai jenis investasi dan memilih yang sesuai dengan tujuan dan toleransi resiko kita. Diversifikasi portofolio juga penting untuk mengurangi resiko dan meningkatkan potensi keuntungan jangka panjang. Jangan terjebak dalam investasi yang hanya berdasarkan pada hype atau janji-janji kosong tanpa pemahaman yang jelas. Dengan memahami resiko dan membuat keputusan investasi yang bijaksana, kita dapat melindungi diri dari kerugian besar dan meningkatkan peluang untuk mencapai kebebasan finansial. Ingatlah bahwa investasi bukanlah tentang menghindari resiko sepenuhnya, tetapi tentang mengelola dan meminimalkan resiko tersebut sebaik mungkin. Kemudian, hal yang diam-diam menghambat kekayaanmu yang ke-10 adalah tidak belajar dari kesalahan keuangan. Kesalahan dalam mengelola keuangan adalah hal yang wajar, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut. Banyak orang yang terus mengulangi kesalahan yang sama, seperti menghabiskan uang tanpa perencanaan yang jelas atau gagal membayar hutang tepat waktu. Jika kita tidak belajar dari kesalahan ini, kita akan terus terjebak dalam pola yang sama, dan kemajuan finansial akan semakin sulit dicapai.
Ketika kita melakukan kesalahan seperti berinvestasi pada aset yang merugi atau mengambil hutang yang tidak perlu, kita harus segera mengevaluasi apa yang salah dan mengapa hal tersebut terjadi. Belajar dari pengalaman ini akan membantu kita untuk tidak mengulanginya di masa depan. Setiap kesalahan adalah pelajaran berharga yang dapat membantu kita menjadi lebih bijak dalam mengelola keuangan. Selain itu, belajar dari kesalahan juga berarti tidak merasa takut untuk mencoba hal baru atau membuat perubahan dalam cara kita mengelola uang. Jika kita terus terbuka untuk belajar dan meningkatkan pemahaman kita tentang keuangan, kita akan dapat menghindari jebakan yang sama di masa depan dan meningkatkan potensi kekayaan kita. Keuangan adalah hal yang terus berkembang, dan kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespons kesalahan tersebut. Apakah kita menyerah atau justru semakin gigih untuk memperbaiki keuangan kita? Dengan belajar dari kesalahan dan membuat perbaikan yang diperlukan, kita bisa lebih cepat menuju kebebasan finansial dan menghindari perangkap yang menghambat kekayaan kita. Kemudian hal yang diam-diam menghambat kekayaanmu yang ke-11 adalah tidak melindungi kekayaan dari resiko hidup. Banyak orang yang mengabaikan pentingnya melindungi kekayaan mereka dari resiko kehidupan yang tak terduga, seperti kecelakaan, sakit, atau kehilangan pekerjaan. Tanpa perlindungan yang tepat, kekayaan yang telah susah payah dibangun bisa hancur dalam sekejap. Asuransi, baik itu asuransi jiwa, kesehatan, atau properti, adalah cara untuk melindungi diri dari beban finansial yang dapat menghancurkan kestabilan keuangan kita. Tanpa perlindungan asuransi yang memadai, kita bisa terjebak dalam situasi darurat yang memaksa kita untuk mengeluarkan uang dalam jumlah besar atau bahkan berhutang untuk menutupi biaya tak terduga. Hal ini bisa mengganggu rencana keuangan jangka panjang dan menghambat upaya kita dalam menabung atau berinvestasi. Oleh karena itu, memiliki asuransi yang tepat adalah langkah penting dalam menjaga kestabilan finansial. Selain itu, perlindungan juga termasuk membangun dana darurat yang cukup untuk menanggulangi keadaan darurat. Dana darurat ini berfungsi sebagai penyangga saat kita mengalami kejadian tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis mendesak. Memiliki dana darurat yang cukup akan memberi kita waktu untuk pulih tanpa harus memaksakan diri untuk mengambil keputusan finansial yang terburu-buru. Melindungi kekayaan juga berarti menjaga aset dan investasi kita dari resiko yang tidak terduga. Misalnya, bagi mereka yang memiliki properti atau bisnis, perlindungan seperti asuransi properti atau asuransi kewirausahaan dapat mencegah kerugian besar jika terjadi musibah. Jadi pastikan untuk selalu memiliki perlindungan yang tepat agar kekayaan yang sudah dibangun tetap aman dan tidak hilang begitu saja. Kehidupan penuh dengan ketidakpastian, dan kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, melindungi kekayaan kita dengan cara yang bijaksana, baik melalui asuransi maupun dana darurat, adalah langkah yang penting untuk mencapai kestabilan finansial jangka panjang dan melindungi hasil kerja keras kita. Kemudian, bagian yang ke-12 adalah terjebak zona nyaman, padahal peluang ada di depan. Terjebak dalam zona nyaman adalah salah satu hal yang sering menghambat kesuksesan finansial. Banyak orang yang merasa puas dengan keadaan saat ini dan enggan mengambil resiko untuk mencoba hal baru yang bisa membuka peluang lebih besar. Padahal peluang untuk meningkatkan kekayaan seringkali datang dari keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba sesuatu yang berbeda. Zona nyaman membuat kita merasa aman, namun juga membatasi pertumbuhan. Jika kita terus menjalani rutinitas yang sama dan tidak berani menghadapi tantangan baru, kita akan terjebak dalam pola yang stagnan. Ketika kesempatan besar muncul, kita mungkin merasa ragu atau takut gagal, sehingga akhirnya melewatkan peluang tersebut.
Namun ketika kita berani keluar dari zona nyaman dan mencoba hal-hal baru, kita bisa menemukan peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Misalnya berinvestasi di pasar saham, memulai bisnis, atau belajar keterampilan baru yang bisa meningkatkan penghasilan kita. Setiap langkah keluar dari zona nyaman membawa resiko, tetapi juga membuka jalan menuju potensi yang lebih besar. Penting untuk diingat bahwa zona nyaman tidak akan membawa kita ke tempat yang lebih baik jika kita terus tinggal di sana. Oleh karena itu, kita harus berani mengambil langkah berani dan mengatasi rasa takut untuk menghadapi ketidakpastian. Meskipun ada risiko, potensi yang dapat kita raih jauh lebih besar jika kita berani melangkah maju. Mengambil tindakan untuk keluar dari zona nyaman adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Dengan berani menghadapi tantangan dan peluang baru, kita dapat menciptakan jalan menuju kekayaan yang lebih besar dan hidup yang lebih memuaskan. Kemudian, hal yang diam-diam menghambat kekayaanmu yang ke-13 adalah bergantung pada satu sumber penghasilan yang rapuh. Membangun kekayaan hanya dengan mengandalkan satu sumber penghasilan adalah strategi yang berisiko. Jika kita bergantung pada satu pekerjaan atau bisnis yang tidak stabil, kita bisa terjebak dalam kesulitan finansial jika terjadi sesuatu yang tak terduga, seperti pemutusan hubungan kerja atau penurunan pendapatan. Diversifikasi sumber penghasilan adalah salah satu cara terbaik untuk memastikan keamanan finansial kita. Mengandalkan satu sumber penghasilan bisa membuat kita rentan terhadap ketidakpastian ekonomi atau perubahan dalam industri tertentu. Jika sumber penghasilan tersebut hilang atau berkurang, kita bisa menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merencanakan masa depan. Dengan memiliki beberapa sumber pendapatan, kita bisa lebih siap menghadapi perubahan yang tidak terduga. Sumber penghasilan tambahan bisa berasal dari berbagai cara, seperti berinvestasi, membuka bisnis sampingan, atau bahkan mencari peluang untuk menghasilkan uang dari keterampilan khusus yang kita miliki. Ini tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga meningkatkan potensi pendapatan kita. Misalnya, berinvestasi dalam saham atau properti dapat memberikan keuntungan pasif yang akan melengkapi penghasilan utama kita. Menggunakan waktu luang untuk membangun sumber penghasilan tambahan juga memberi kita peluang untuk mengembangkan keterampilan baru yang bisa membuka lebih banyak peluang di masa depan. Jadi jangan pernah mengandalkan satu sumber pendapatan saja. Diversifikasi penghasilan adalah langkah penting untuk membangun keamanan finansial. Memiliki beberapa sumber penghasilan memberi kita ketenangan pikiran karena kita tahu bahwa jika satu sumber pendapatan berhenti, kita masih memiliki cadangan dari sumber lain. Dengan demikian, kita bisa terus melangkah menuju kebebasan finansial tanpa harus khawatir akan masa depan yang tidak pasti. Kemudian hal yang diam-diam menghambat kekayaanmu yang ke-14 adalah menganggap kesehatan bukan bagian dari investasi. Kesehatan sering dianggap sebagai hal yang terpisah dari keuangan, padahal keduanya sangat berkaitan erat. Mengabaikan kesehatan bisa berakibat fatal pada keuangan kita, karena biaya medis yang tinggi dapat menguras tabungan atau investasi kita. Investasi dalam kesehatan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kita dapat terus bekerja dan berproduksi, serta menjaga kestabilan finansial kita. Menjaga kesehatan dengan pola hidup yang sehat, seperti makan dengan baik, berolahraga secara rutin, dan tidur cukup, bukan hanya meningkatkan kualitas hidup kita, tetapi juga mengurangi resiko penyakit yang dapat menyebabkan pengeluaran medis yang besar. Selain itu, menjaga kesehatan mental juga sangat penting karena stres dan masalah mental dapat mempengaruhi produktivitas dan kemampuan kita untuk menghasilkan uang. Investasi dalam kesehatan juga berarti memiliki asuransi kesehatan yang memadai untuk melindungi kita dari biaya medis yang tak terduga. Tanpa asuransi, biaya pengobatan bisa sangat tinggi dan menguras kekayaan yang telah kita bangun. Oleh karena itu, menjaga kesehatan fisik dan mental
adalah salah satu bentuk investasi terbaik yang dapat kita lakukan untuk mendukung tujuan keuangan kita. Jangan menunggu sampai kita sakit untuk menyadari pentingnya kesehatan. Investasi dalam kesehatan harus dilakukan sejak dini, bukan hanya untuk menghindari biaya medis yang tinggi, tetapi juga untuk memastikan kita tetap produktif dan mampu menghasilkan pendapatan. Kesehatan adalah aset yang sangat berharga, dan tanpa itu, segala bentuk kekayaan finansial akan menjadi kurang berarti. Menganggap kesehatan sebagai bagian dari investasi jangka panjang akan memberi kita lebih banyak peluang untuk menikmati hasil kerja keras kita. Dengan tubuh dan pikiran yang sehat, kita bisa bekerja dengan lebih efisien, lebih produktif, dan lebih bahagia, yang pada gilirannya akan mempercepat jalan kita menuju kekayaan. Kemudian hal yang diam-diam menghambat kekayaanmu yang ke-15 adalah takut mengambil resiko padahal potensi menanti. Banyak orang yang terjebak dalam rasa takut untuk mengambil resiko, baik dalam investasi, berbisnis, atau menjalani perubahan besar dalam hidup. Padahal tanpa mengambil resiko, kita tidak akan pernah bisa meraih potensi penuh kita. Resiko adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan finansial, dan dengan mengelolanya dengan bijaksana, kita bisa memanfaatkan peluang yang ada. Ketakutan akan kegagalan sering membuat kita berhenti, padahal kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Setiap keputusan yang melibatkan resiko memberi kita kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, baik itu melalui pengalaman baru atau pembelajaran dari kesalahan. Tanpa mengambil resiko, kita akan terjebak dalam zona nyaman dan tidak akan pernah bisa memanfaatkan peluang besar yang mungkin datang. Mengambil resiko tidak berarti bertindak ceroboh atau sembrono. Sebaliknya, itu berarti melakukan perencanaan yang matang dan membuat keputusan yang berani dengan pemahaman yang jelas tentang potensi keuntungan dan kerugiannya. Dengan cara ini, kita bisa mengelola resiko dengan lebih baik dan memaksimalkan peluang yang ada. Misalnya, berinvestasi dalam saham atau membuka bisnis mungkin terasa menakutkan. Tetapi jika kita melakukannya dengan riset yang cukup dan pemahaman yang mendalam, kita bisa meraih keuntungan besar. Begitu juga dalam kehidupan pribadi. Membuat perubahan besar atau mengejar impian kita memerlukan keberanian untuk mengambil langkah yang tidak pasti, namun penuh potensi. Mengambil resiko yang terukur adalah salah satu kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Dengan menghadapinya dengan bijaksana, kita bisa membuka peluang baru dan meningkatkan kekayaan kita lebih cepat daripada jika kita terus menghindari resiko tersebut. Kemudian hal yang diam-diam menghambat kekayaanmu yang ke-16 adalah belanja untuk bahagia, tapi kebahagiaan semu. Kebiasaan berbelanja untuk mencari kebahagiaan seringkali menjadi penghalang bagi kesuksesan finansial. Kita seringkali tergoda untuk membeli barang-barang yang tidak benar-benar kita butuhkan hanya untuk memenuhi keinginan sesaat atau mencari kepuasan emosional yang sesungguhnya bersifat sementara. Akibatnya kita menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak memberikan dampak jangka panjang pada kebahagiaan kita atau kekayaan kita. Menggunakan belanja sebagai pelarian atau cara untuk mencari kebahagiaan adalah siklus yang tidak berkelanjutan. Setiap kali kita membeli barang baru, kita merasa bahagia untuk sementara waktu. Tetapi perasaan itu cepat memudar, dan kita merasa perlu membeli lagi untuk merasa puas. Ini menciptakan kebiasaan belanja yang tidak sehat, yang dapat menguras keuangan kita tanpa memberikan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati seringkali datang dari hal-hal yang tidak berhubungan dengan uang, seperti hubungan yang sehat, pencapaian pribadi, dan rasa puas dengan diri sendiri. Jika kita menggantikan kebiasaan belanja dengan investasi dalam pengalaman hidup atau kegiatan yang lebih bermakna, kita akan lebih bahagia dalam jangka panjang tanpa harus merusak kondisi keuangan kita. Belanja yang bijaksana adalah tentang memenuhi kebutuhan kita tanpa terjebak dalam keinginan yang berlebihan.
Sebagai gantinya, kita bisa fokus pada pembelian yang meningkatkan kualitas hidup kita, seperti pendidikan atau investasi dalam kesehatan, yang memiliki nilai jangka panjang. Dengan mengalihkan fokus dari belanja konsumtif menuju pembelian yang lebih bermakna, kita dapat menjaga kestabilan finansial dan meraih kebahagiaan yang lebih sejati. Penting untuk menyadari bahwa kebahagiaan yang kita cari melalui belanja adalah kebahagiaan yang sementara dan seringkali bersifat dangkal. Alih-alih berfokus pada membeli barang, cobalah untuk menemukan kebahagiaan dalam pengalaman hidup yang lebih berarti dan investasi yang lebih berfokus pada masa depan. Ini tidak hanya akan membuat hidup kita lebih memuaskan, tetapi juga lebih stabil secara finansial. Kemudian hal yang diam-diam menghambat kekayaanmu yang ke-17 adalah melupakan dana darurat, lalu panik saat butuh. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan dalam perencanaan keuangan adalah melupakan untuk menyisihkan dana darurat. Dana darurat berfungsi sebagai tameng yang melindungi kita dari keadaan tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, kerusakan kendaraan, atau biaya medis mendesak. Tanpa dana darurat, kita bisa terjebak dalam situasi panik saat menghadapi keadaan darurat karena kita tidak memiliki dana cadangan untuk menanganinya. Banyak orang merasa bahwa mereka bisa menunda menabung untuk dana darurat karena mereka merasa belum membutuhkan uang tersebut. Namun hidup penuh dengan ketidakpastian, dan kejadian tak terduga bisa datang kapan saja. Tanpa dana darurat, kita mungkin terpaksa mengambil pinjaman atau menggunakan kartu kredit, yang hanya akan menambah beban finansial dan memperlambat kemajuan keuangan kita. Idealnya, dana darurat harus cukup untuk menutupi biaya hidup selama 3 hingga 6 bulan. Ini memberikan kita waktu untuk mencari solusi dan memperbaiki situasi keuangan jika terjadi sesuatu yang tak terduga, tanpa harus khawatir tentang kebutuhan sehari-hari. Dana darurat ini tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga menghindarkan kita dari stres finansial yang bisa mengganggu kesehatan mental. Penting untuk memulai menabung untuk dana darurat sejak dini, bahkan jika jumlahnya kecil. Setiap sedikit yang disisihkan dapat membantu kita merasa lebih aman dan siap menghadapi tantangan. Dana darurat harus dipisahkan dari dana yang digunakan untuk tujuan lain, seperti investasi atau belanja sehari-hari, agar kita bisa dengan mudah mengaksesnya saat dibutuhkan. Jika kita terus mengabaikan pentingnya dana darurat, kita akan berada dalam posisi yang sangat berisiko ketika keadaan darurat datang. Oleh karena itu, mulai sekarang pastikan untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan untuk dana darurat. Ini adalah langkah penting dalam merencanakan keuangan jangka panjang dan menjaga kestabilan finansial kita. Kemudian, bagian yang ke-18 adalah tidak belajar dari kesalahan keuangan di masa lalu. Kesalahan keuangan adalah bagian dari perjalanan hidup, tetapi tidak belajar dari kesalahan tersebut dapat memperlambat kemajuan kita menuju kekayaan. Banyak orang mengulangi kesalahan yang sama berulang-ulang tanpa merenungkan apa yang bisa mereka pelajari dari pengalaman tersebut. Padahal setiap kesalahan finansial adalah pelajaran berharga yang bisa dijadikan pijakan untuk membuat keputusan yang lebih bijak di masa depan. Seringkali kesalahan keuangan datang dari keputusan impulsif, pengelolaan anggaran yang buruk, atau tidak cukup riset sebelum membuat keputusan investasi. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita merespons kesalahan tersebut. Alih-alih merasa putus asa atau menyalahkan diri sendiri, kita perlu melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Menelaah kembali kesalahan yang telah dibuat, apakah itu berhubungan dengan hutang, investasi yang buruk, atau kebiasaan belanja yang tidak terkendali, dapat memberikan wawasan tentang pola yang perlu diubah. Dengan kesadaran ini, kita bisa mulai merancang rencana keuangan yang lebih baik dan menghindari jebakan yang sama di masa depan.
Selain itu, belajar dari kesalahan keuangan masa lalu juga berarti mengubah pola pikir kita tentang uang. Daripada melihatnya sebagai sumber stres atau rasa takut, kita harus melihat uang sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar. Dengan pendekatan ini, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan meningkatkan kemampuan kita dalam mengelola keuangan. Mengakui kesalahan dan belajar darinya adalah langkah pertama menuju kebebasan finansial. Dengan setiap kesalahan yang kita hadapi, kita akan menjadi lebih bijak dan lebih siap untuk mengelola keuangan kita dengan lebih efektif di masa depan. Jangan biarkan kesalahan menghambat langkah kita. Jadikan itu sebagai batu loncatan menuju keberhasilan finansial yang lebih besar. Kemudian hal yang diam-diam menghambat kekayaanmu yang ke-19 adalah menganggap kecil perubahan kecil, padahal besar dampaknya. Seringkali kita mengabaikan perubahan kecil yang tampaknya tidak signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun perubahan kecil ini bisa berdampak besar pada keuangan kita dalam jangka panjang. Misalnya membiasakan diri untuk tidak membeli kopi setiap hari, atau mengurangi langganan yang tidak perlu bisa menghemat uang secara signifikan. Jika dilakukan secara konsisten, perubahan kecil ini dapat menjadi kebiasaan yang menguntungkan bagi kestabilan keuangan kita. Perubahan kecil ini juga berlaku dalam hal investasi dan pengelolaan uang. Misalnya menabung 10% dari pendapatan setiap bulan atau menambah sedikit dana ke dalam investasi dapat memberikan dampak besar dalam jangka panjang berkat efek bunga majemuk. Semakin cepat kita memulai, semakin besar keuntungan yang bisa kita dapatkan. Sebaliknya, perubahan kecil yang buruk juga dapat merugikan kita dalam jangka panjang. Misalnya, membeli barang secara impulsif atau menunda pembayaran hutang bisa memperburuk situasi keuangan kita seiring waktu. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan setiap keputusan finansial kecil yang kita buat, karena dampaknya akan terasa dalam jangka panjang. Perubahan kecil yang konsisten dapat membawa perubahan besar yang positif. Jika kita mampu mengubah kebiasaan belanja kita, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan mulai menabung atau berinvestasi dengan lebih disiplin, kita akan dapat merasakan manfaatnya dalam jangka panjang. Kunci untuk mencapainya adalah konsistensi dan kesadaran terhadap setiap keputusan keuangan yang kita buat. Ingat, tidak ada perubahan yang terlalu kecil untuk diperhatikan. Jika kita dapat membuat perubahan kecil yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan membangun dasar yang kuat untuk mencapai tujuan keuangan yang lebih besar di masa depan. Kemudian, hal yang diam-diam menghambat kekayaanmu yang terakhir atau yang ke-20 adalah mengabaikan waktu, kekayaan yang paling berharga. Waktu adalah aset yang paling berharga dalam kehidupan. Dan seringkali kita mengabaikan betapa pentingnya mengelola waktu dengan bijaksana dalam perjalanan menuju kekayaan. Waktu yang terbuang sia-sia baik dalam bentuk prokrastinasi atau ketidakmampuan untuk fokus pada tujuan jangka panjang dapat menghambat kesuksesan finansial kita. Semakin lama kita menunda tindakan atau keputusan finansial, semakin sedikit waktu yang tersisa untuk meraih tujuan tersebut. Efek waktu dalam keuangan sangat kuat, terutama dalam hal investasi. Semakin awal kita mulai berinvestasi, semakin banyak waktu yang kita miliki untuk memperoleh hasil dari bunga majemuk. Ini adalah alasan mengapa banyak orang yang memulai investasi mereka sejak muda dapat meraih keberhasilan finansial lebih cepat daripada mereka yang mulai terlambat. Namun, waktu tidak hanya penting dalam hal investasi, tetapi juga dalam produktivitas dan perencanaan hidup. Mengelola waktu dengan bijaksana berarti memprioritaskan kegiatan yang akan membawa kita lebih dekat ke tujuan finansial, seperti menambah keterampilan, memperluas jaringan, atau merencanakan masa depan. Setiap jam yang kita habiskan untuk kegiatan yang tidak produktif adalah waktu yang hilang dan tidak bisa kembali. Menyadari nilai waktu akan membantu kita untuk lebih fokus dan produktif dalam mencapai tujuan keuangan kita.
Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja tanpa ada pencapaian yang berarti. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk mengambil langkah lebih dekat menuju kekayaan, dan kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Menghargai waktu sama artinya dengan menghargai kesempatan yang ada di depan kita. Dengan menggunakan waktu secara bijaksana, kita dapat memaksimalkan potensi diri dan meraih kebebasan finansial yang selama ini kita impikan. Setelah membahas 20 hal yang diam-diam menghambat kekayaan, kita kini memiliki gambaran yang lebih jelas tentang kebiasaan dan pola pikir yang perlu kita perbaiki. Terkadang hambatan terbesar bukanlah masalah yang besar, melainkan kebiasaan kecil yang kita anggap remeh. Namun, jika kita bisa mengenali dan mengubah kebiasaan buruk ini, kita bisa membuka jalan untuk pertumbuhan finansial yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. Penting untuk diingat bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam. Butuh waktu, disiplin, dan konsistensi untuk benar-benar mengubah cara kita mengelola keuangan. Tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil untuk mengatasi kebiasaan yang menghambat kita akan membawa kita lebih dekat kepada tujuan keuangan yang lebih besar. Keberhasilan finansial bukanlah tujuan yang harus kita capai dengan cepat, tetapi perjalanan yang harus kita jalani dengan bijak. Selama kita terus belajar dan beradaptasi, kita bisa menemukan cara-cara baru untuk mengelola uang, waktu, dan peluang yang ada. Mulailah dengan langkah-langkah kecil seperti menabung secara rutin, mengelola hutang dengan bijak, dan berinvestasi untuk masa depan. Perubahan kecil ini akan berdampak besar dalam perjalanan panjang kita menuju kekayaan dan kebebasan finansial. Akhir kata, jangan pernah meremehkan kekuatan dari keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Dengan fokus yang tepat dan kebiasaan yang baik, kita dapat mengatasi hambatan-hambatan yang selama ini menghalangi kemajuan finansial kita. Semoga video ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan menjadi langkah pertama menuju kesuksesan keuangan yang lebih besar. Akhir kata, jangan lupa untuk membagikan video ini ke teman-teman Anda, karena saya yakin ada banyak sekali di antara kita, termasuk teman-teman kita, yang tidak benar-benar paham bagaimana cara untuk menghargai uang dan bagaimana cara untuk mendekat ke arah kekayaan yang selalu kita inginkan selama ini. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini agar jika ada video terbaru yang menarik dan penting tentang finansial, Anda bisa dengan cepat mendapatkan informasinya dan bisa dengan lebih cepat menonton video terbaru dari channel ini. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sekian dari Jojolog Finance. Wassalam.